kami akan memaparkan video mengenai penerapan matematika pada konsep fisika untuk memenuhi tugas mata kuliah kami Matematika Dasar. Saya, Wardani Basa Sabila dengan NIM 2202 10 10 20 37. Saya Najma Sabila dengan NIM 2202 10 10 21 20. Saya Lutfia Hafifah Sudirna dengan NIM 2202 10 10 20 28. Saya Harulatul Latifah dengan NIM 2202 10 10 20 33. Saya Dewi Abdullah dengan NIM 2202 10 10 20 39. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita akan membahas materi turunan yang digunakan untuk mengerjakan soal fisika. Di sini ada soal fisika, sebuah gelombang transversal melambat dengan fungsi y sama dengan 2 sin 10 pi t min pi x. Sebuah penepian dilakukan pada jarak 4 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan dan kecepatan perpindahan gelombang itu pada titik kedua? Ya, sebenarnya kita tulis apa yang diketahui di sini ada fungsi y sama dengan 2 sin, fungsi y 2 sin 10 pi t min pi x. Terus ada jarak ya atau x besar 4 meter dan t sebesar 2 titik. Lalu ditanya v dan kecepatan dan percepatan. Kita tahu bahwa untuk mencari kecepatan kita menurunkan jarak diturunkan jarak terhadap waktu, atau di sini turunan dari y. Berarti fungsi y ini kita turunkan, berarti di sini ada 2 sin. Turunan dari sin adalah cos, berarti 2 cos. Kita tulis kembali 10 pi t min pi x. Lalu kita turunkan fungsi yang ada di dalamnya. Berarti kalau turunan terhadap t berarti 10 pi, dan ini karena tidak ada variabel t maka hasilnya 0. Lalu di sini kakak minta pada x 4 meter dan t 2, maka dapat kita tulis pt t nya kan 2 ya, v2 sama dengan 20 pi cos 10 pi, t nya 2 terus min pi kali x, x nya 4, berarti sama dengan 20 pi cos 10 pi, berarti 20 pi min 4 pi. 20 pi kurangi 4 pi sama dengan 20 pi cos 16 pi. Berarti kecepatan dari fungsi y 2 sama dengan 2 sin 10 pi t min pi x adalah 20 pi cos 16 pi. Selanjutnya, untuk mencari percepatan dari gelombang tadi, kita mencarinya dengan menurunkan kecepatan. Jadi tadi setelah diketahui kecepatannya fungsinya ini, maka kita turunkan untuk mengetahui percepatannya. Jadi kita tulis lagi 20 pi cos 10 pi t min pi x. Ketika diturunkan menjadi turunan 20 pi, turunan dari cos adalah min sin. Kita tulis lagi 10 pi t min pi x. Lalu turunan dari fungsi yang ada di dalam ini berarti terhadap t berarti 10 pi. Jadi ketika dijumlahkan berarti ini 20 kali 10 berarti 200, pi ada 2, pi kuadrat, taruh depan, sin 10 pi
min Px. Lalu yang ditanyakan adalah ketika X 4 dan T 2, maka A2 sama dengan min 200 pi kuadrat sin 10 pi, T nya tadi 2 pi X nya 4. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian limit dalam konsep fisika. Yang pertama soalnya itu sebuah mobil yang bergerak dengan kelajuan setiap saat dirumuskan dengan Vt sama dengan 5T min setengah T kuadrat, di mana V dalam satuan meter per sekon dan T dalam sekon. Tentukan nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 5 sekon dan B percepatan untuk T saat mendekati 3 sekon. Baik, di sini soal yang A yaitu nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 5 sekon. Kita tuliskan limit T mendekati 5 dengan Vt-nya yaitu 5T min setengah T kuadrat. Nah, kita substitusikan T-nya 5 ini kita masukkan dalam sini, yaitu limit T mendekati 5, kita masukkan 5 kali 5 min setengah 5 limit T mendekati 5 itu 25 dikurangi setengah dari 25 yaitu 12,5 sama dengan 12,5 sekon. Jadi kita ketahui nilai pendekatan dari kelajuan untuk T mendekati 5 sekon dengan Vt 5T min setengah T kuadrat itu 12,5 sekon. Selanjutnya yaitu untuk yang B, percepatan untuk T saat mendekati 3 sekon. Nah, di sini kita ketahui bahwa percepatan itu perubahan kelajuan atau kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Dapat kita tuliskan juga dengan perubahan kelajuan ini kita tuliskan dengan delta V per delta T. Perubahan untuk T saat mendekati 3 sekon itu kita tuliskan limit T mendekati 3 sekon pada delta V per delta T sama dengan delta V ini dapat kita tuliskan dengan Vt min Vt1 dan delta T ini dapat kita tuliskan dengan T min T1. Di sini sama dengan limit T mendekati 3. Nah, Vt ini kita tuliskan dari rumus yang diketahui yaitu 5T min setengah T kuadrat min Vt1 ini dari sini. Jadi T1 nya kita ganti 3 berarti V kali 3 per T nya T min 3. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi kita harus mencari nilai dari V3. Dengan Vt nya sama seperti 5T min setengah T kuadrat dengan V3 sama dengan ini kita ganti 3 yaitu 5 kali 3 min setengah 3 kuadrat yaitu 15 min 9 berarti setengahnya 4,5 15 kurangi 5 10,5. Nah, di sini kita tuliskan limit T mendekati 3 5T min setengah T kuadrat min 10,5 dibagi dengan T min 3. Nah, di sini kita dapat memasukkan pada T mendekati 3 kita haruskan di sini. Diketahui bahwa 5T min setengah T kuadrat itu hasilnya yaitu 10,5 dikurangi 10,5 dan kita masukkan T-nya pada 3 yaitu 3 min 3 sama dengan 5,0. Jawaban ini adalah jawaban yang tidak tentu. Maka dari sini kita harus merubah 5T min setengah T kuadrat ini dengan kita faktorkan.
Lalu kita tuliskan di sini, kita ganti limit T mendekati 3 itu 5T min setengah T kuadrat min 10 dibagi dengan T min 3. Nah, kita harus difaktorkan. Jadi ini 5T min setengah T kuadrat min 10 ini min 10,5 ini kita faktorkan menjadi limit T mendekati 3 itu berarti kita keluarkan setengahnya, setengah, dan ini 5T setengah kali berapa sama dengan 5T itu 10T. Nah ini setengahnya sudah keluar, jadi ini min T kuadrat. Nah ini 10,5 ini menjadi 21. Nah, di sini limit T mendekati 3. Nah 10T min T kuadrat min 21 ini kita faktorkan supaya untuk menghilangkan T min 3 yang di bawah agar kita menemukan hasilnya. Berarti setengah kali ini faktornya yaitu min T plus 7 dengan T min 3. Berarti dengan T min 3. Nah dari sini kita dapat mencoret T min 3 dengan T min 3 ini. Jadi sisa limit T mendekati 3 setengah min T ditambah 7. Nah, kita masukkan T-nya ini ke dalam T min plus 7 ini sama dengan setengah min 3 plus 7 sama dengan setengah min 3 plus 7 ini sama dengan 4 sama dengan di sini jadi 2 meter per sekon kuadrat. Maka kita ketahui bahwa percepatan untuk T saat mendekati 3 sekon itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan membahas konsep integral dalam persamaan fisika. Kita sekarang mempunyai soal yaitu sebuah partikel bergerak dipercepat dengan kecepatan A sebagai fungsi waktu T ditentukan dengan persamaan A sama dengan 9T kuadrat plus 4T, di mana A dalam satuan meter per sekon kuadrat dan T dalam satuan sekon. Jika diketahui kecepatan awal benda atau partikel 5 meter per sekon, maka tentukan kecepatan sebagai fungsi waktu. Oke, untuk mencari V sebagai fungsi waktu, yang pertama kita harus mengintegralkan A. Integral V sama dengan integral dari percepatan. Seperti kita ketahui, misal ada fungsi A X pangkat N, jika diintegralkan kita menambahkan pangkatnya dengan 1. Lalu setelah ditambahkan, nah pangkatnya ini menjadi pembaginya A X pangkat N plus 1. Nah ini pangkatnya turun ke sini menjadi pembagi. Nah lalu kita masukkan persamaannya 9T kuadrat plus 4T diintegralkan, pangkatnya ditambahkan dengan 1, lalu pangkatnya turun menjadi pembaginya 9. Begitu pula dengan ini T 4T sebenarnya 4T pangkat 1 ditambahkan pangkatnya tambahkan 1, lalu 1 tambah 1 ini menjadi pembaginya 4. Ditambahkan dengan konstanta karena merupakan integral K1. 9 per 2 plus 1 berarti 9 per 3 T pangkat 3 plus 4, 1 plus 1 2 T pangkat 2 plus konstanta. Didapatkan 3T pangkat 3 plus 2T kuadrat plus C. Nah, untuk mencari C, kita bisa memanfaatkan
V0 sama dengan 5 meter per sekon. Tentunya jika kecepatan awal maka T-nya sama dengan 0 sekon. Saat T-nya 0 sekon, percepatannya kan 5. 3, T-nya kan 0, pangkat 3 plus 2, T-nya 0, pangkat 2 plus C. Nah, dari sini kita bisa mengetahui T, C, konstantanya berapa? 5 plus 0 pangkat 0 plus C. Nah, diketahui C-nya sama dengan 5. Lalu kita bisa mencari fungsi V sebagai fungsi waktu. Dengan V sama dengan T, masukkan fungsi ini jadi 3T pangkat 3 plus 2T pangkat 2 plus C. Nah, C-nya kan diketahui 5. Masukkan fungsi V berarti 3T pangkat 3 plus 2T kuadrat plus C-nya 5. Oke, berarti integral dari A sama dengan 9T kuadrat plus 4T, yaitu VT sama dengan 3T kuadrat plus 2T kuadrat plus 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian fungsi dalam konsep fisika. Di sini sudah ada soal, yaitu benda jatuh bebas dari ketinggian 5 meter di atas permukaan tanah. Yang ditanyakan yaitu tentukan kelajuan benda ketika menyentuh tanah dan selang waktu benda jatuh hingga 3 kali. Jadi soal di sini dapat diketahui bahwa ketinggian 5 meter, jadi H sama dengan 5 meter, dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita rumus dari kelajuan, yaitu VT sama dengan V0T ditambah G dikali T. Rumus ini merupakan fungsi dari kecepatan terhadap waktu. Di sini pertama kita mencari T-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita mencari T-nya terlebih dahulu untuk memasukkan rumus ini. Mencari T kita gunakan rumus ketinggian. Karena di sini yang diketahui ketinggian H sama dengan 1/2 dikali G T kuadrat. Di sini hanya 5 sama dengan 1/2 dikali 10 kali T kuadrat. Ini bisa dicoret di sini. Jadi T kuadrat sama dengan 5/5 sama dengan 1. T sama dengan akar dari 1, yaitu 1. Setelah kita ketahui T, kita masukkan rumus VT sama dengan V0T plus DT, yaitu VT sama dengan V0T ditambah G dikali T. V0T dalam gerak dari dapat situ sama dengan 0. Jadi 0 ditambah 10 dikali 1 sama dengan 10 meter per second. Jadi hasil dari kelajuan benda ketika menyentuh tanah yaitu 10 meter dalam waktu 1 detik. Di sini saya akan menyelesaikan soal turunan dengan konsep fisika. Sebuah bola bergerak melingkar peraturan dengan persamaan posisi. Ft sama dengan 2 sin 3t dengan satuan meter. Tentukan bola pada t pi per 12 sekon.
Yang pertama yaitu kita mencari urunan dari FT. FT sama dengan 2 sin 3T. F aksen T sama dengan 2 cos 3T kali 3 sama dengan 6 cos 3T. Yang selanjutnya kita masukkan 2pi/12 ke dalam T. F aksen T sama dengan 6 cos 3T. F aksen pi/12 sama dengan 6 cos 3 kali pi/12. Ini bisa kita sederhanakan, yaitu 6 cos pi/4 sama dengan 6 cos pi/4 sama dengan cos 45 derajat sama dengan 6 cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Bisa kita coret jadi 3 akar 2 sekali. Jadi persamaan posisi bola pada PT 2 sin 3T dengan T pi/12 yaitu 3 akar 2 sekali. Demikian pemaparan video mengenai penerapan matematika pada konsep fisika. Sekian dari kami.